Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Triska Dewi Pramitasari, SEMM, NIDN 0710059003. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memaparkan tentang salah satu tridharma dosen, yaitu kegiatan pengajaran, melalui pemaparan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh di semester genap, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan kode EEM 1401 yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bersifat wajib dan ditempuh oleh mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di semester 4. Mata kuliah ini baru dapat ditempuh oleh mahasiswa jika mahasiswa telah lulus dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1 di semester 3. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2 merupakan mata kuliah wajib yang membahas tentang fungsi manajemen keuangan, estimasi arus kas, pemenuhan kebutuhan dana, sumber-sumber penawaran modal, jenis-jenis modal, kebijaksanaan dividen yang diselenggarakan oleh perusahaan, perencanaan dan peramalan keuangan, analisis BEP atau Break Even Point, serta pembelanjaan reorganisasi. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa nantinya akan mampu untuk menganalisa fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan yang meliputi penguraian estimasi arus kas yang terdiri dari cash inflow dan cash outflow, yang kemudian penetapan pemenuhan kebutuhan dana dalam perusahaan melalui penjabaran tentang sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Selanjutnya, mahasiswa di sini diharapkan juga mampu untuk menganalisa tentang kebijaksanaan dividen yang dilaksanakan oleh perusahaan, serta nantinya mahasiswa juga diharapkan dapat melakukan perencanaan dan peramalan keuangan di masa yang akan datang melalui analisis Break Even Point dan pembelanjaan reorganisasi. Adapun materi pembelajaran yang dibahas dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2 terdiri dari total 9 bab yang meliputi yang pertama, fungsi manajemen keuangan di dalam perusahaan, bab kedua tentang estimasi arus kas di dalam perusahaan, bab 3 tentang pemenuhan kebutuhan dana, kemudian bab 4 membahas tentang sumber-sumber penawaran modal, bab kelima tentang jenis modal, yang keenam adalah tentang kebijaksanaan dividen, bab ketujuh perencanaan dan peramalan keuangan, bab 8 tentang analisis BEP atau Break Even Point, dan yang terakhir bab 9 tentang pembelanjaan reorganisasi. Sistem pembelajaran yang dilakukan adalah SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana menjadikan mahasiswa sebagai bagian utama atau bagian penting dalam kegiatan perkuliahan dalam kelas, dengan menggali sumber dan referensi belajar melalui bimbingan dosen. Peran dosen di sini adalah sebagai fasilitator yang berperan untuk memfasilitasi apa yang telah mahasiswa gali
mengenai materi pembelajaran yang akan didiskusikan di dalam kelas. Pada materi ini juga terdapat komponen delivery, yaitu bagaimana cara saya sebagai dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan di dalam kelas. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang saya pakai, di antaranya yang pertama, metode ceramah, yaitu adalah penyampaian atau pemaparan materi secara langsung kepada mahasiswa berdasarkan referensi buku terbaru yang dipakai, dengan bantuan modul yang biasanya diberikan di awal perkuliahan, serta PowerPoint materi yang diberikan sebelum jadwal perkuliahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah metode tanya jawab, yaitu metode ini merupakan kelanjutan dari metode ceramah, yaitu metode yang pertama, yang biasanya akan dilaksanakan setelah pemaparan materi perkuliahan selesai. Tujuan dari metode ini adalah untuk membentuk perkuliahan dua arah, yaitu adanya interaksi antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas, di mana mahasiswa juga dituntut untuk selalu aktif selama perkuliahan berlangsung. Untuk metode yang ketiga, yaitu adalah metode diskusi. Metode ini dilakukan dengan cara membentuk kelompok kecil di dalam kelas, di mana masing-masing kelompok nantinya akan diberi tugas untuk dipresentasikan di depan kelas yang kemudian dilakukan diskusi bersama kelompok mahasiswa lainnya. Metode ini saya terapkan sebanyak 2 kali dalam setengah semester, yaitu 2 pertemuan terakhir sebelum UTS dan sebelum UAS. Tujuan dari metode ini adalah untuk membentuk perkuliahan banyak arah atau multi arah. Maksudnya yaitu tidak hanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga diharapkan adanya interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, guna untuk memecahkan masalah bersama yang terjadi di dalam kelas. Metode yang keempat adalah metode penugasan, yaitu metode ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan terkait pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah diberikan oleh dosen di dalam kelas. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas guna menunjang kelancaran kegiatan perkuliahan, diantaranya ada software dan hardware. Untuk softwarenya dalam bentuk yang pertama PPT materi perkuliahan, yaitu disampaikan sebelum jadwal perkuliahan. Kemudian yang kedua dalam bentuk email, Google Drive, dan Google Classroom, yaitu sebagai media dalam mengumpulkan tugas mahasiswa. Dan yang ketiga adalah WhatsApp Group sebagai media tambahan dalam rangka memperlancar komunikasi dan interaksi antar dosen dan mahasiswa ataupun antar mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya di luar kelas. Biasanya media ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan saat berada di luar jam perkuliahan. Sedangkan untuk hardware yang digunakan yaitu berupa laptop, LCD proyektor, buku teks atau dalam bentuk modul, kemudian whiteboard dan spidol. Untuk aspek asesmen, dalam hal ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun penilaian hasil belajar yang pada umumnya sudah saya sampaikan di awal perkuliahan saat pemaparan kontrak kuliah, terdiri dari 4 komponen atau 4 unsur yang meliputi yang pertama absensi. Untuk absensi di sini, mahasiswa hanya diperbolehkan untuk tidak hadir, entah itu untuk
alasan izin, sakit, ataupun tanpa keterangan dalam perkuliahan hanya maksimal sebanyak 3 kali pertemuan, atau dalam arti kehadiran mahasiswa minimal sebanyak 75%. Yang kedua adalah tugas yang meliputi tes dan non-tes. Untuk tes yaitu berupa penugasan atau soal yang diberikan secara individu kepada masing-masing mahasiswa dalam bentuk soal uraian. Sedangkan untuk yang non-tes yaitu berupa tugas kelompok, baik dalam bentuk presentasi ataupun diskusi kelompok. Poin yang ketiga adalah uji UTS, yaitu ujian tengah semester. Dan yang keempat adalah UAS atau ujian akhir semester, di mana untuk masing-masing penilaian memiliki bobot yang sama, yaitu sebesar 25%. Dari hasil asesmen yang telah dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang telah saya lakukan sebagai dosen dengan prinsip adil, objektif, dan juga transparan, serta dapat mengurangi bias subjektivitas dalam proses penilaian. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diputar tentang video pembelajaran di kelas. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Masih full puasanya? Oke, sudah siap untuk menerima kuliah hari ini ya? Oke, sebelum dimulai, sebaiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Baik, untuk ketua kelas mungkin bisa dipimpin berdoa. Sebelum kelas Manajemen Keuangan 2 dimulai, mari kita berdoa dan agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari mata kuliah Manajemen Keuangan 2, yaitu pada pertemuan kedua, dan minggu kemarin kita sudah bahas tentang mata kuliah. Dan hari ini kita akan mulai pertama, yaitu tentang fungsi manajemen keuangan. Untuk materinya, saya sudah kirim kemarin ya? Sudah dipelajari belum? Sudah. Oke, berarti sudah ada gambaran ya sedikit tentang materi ini. Baik, di sini ada kemampuan akhir yang direncanakan. Jadi apa yang diharapkan dengan mempelajari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 bab fungsi manajemen keuangan? Seperti apa? Yaitu di sini diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu menjabarkan secara umum. Kira-kira fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan itu apa? Dalam bentuk apa saja? Nah, untuk bentuk dan metode belajarannya di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu ceramah, di mana saya akan menjelaskan sedikit materi depan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi nanti ada sebagian sesi akan saya gunakan sebagai nanti saya akan bertanyaan, kemudian kalian juga sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu penugasan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah kalian memang benar-benar paham atau tidak materi yang sudah dipelajari. Kemudian untuk referensi buku yang dipakai selain modul, kalian sudah punya modulnya ya? Oke, selain modul, kemudian PPT seperti ini. PPT itu biasanya saya berikan H-1 sebelum perkuliahan. Nah, untuk tambahannya di sini saya gunakan dua referensi buku untuk yang bab 1 saja, yaitu bukunya Bambang Prianto dengan judul Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bukunya Brigham dan Master. Nah, ini adalah pokok bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Totalnya itu ada 5. Mulai dari yang pertama, yaitu adalah jenis manajemen dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada persamaan dan perbedaan antara manajemen keuangan dan manajemen akuntansi. Terus
Yang keempat adalah fungsi dan peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Nah, yang pertama kita beranjak ke materi yang pertama, pokok bahasan yang pertama, yaitu adalah jenis manajemen dalam perusahaan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada berapa jenis manajemen dalam perusahaan? Oke, boleh. Jenis manajemen dalam perusahaan itu ada 5. Ada 5. Pertama ada manajemen keuangan, Ya. yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, Oke. yang ketiga ada manajemen pemasaran, yang keempat ada manajemen produksi, dan yang terakhir ada manajemen operasi. Oke, ada 5 ya. Nah, jadi total manajemen dalam perusahaan ada 5. Yang pertama ada manajemen keuangan, ada manajemen akuntansi, ada manajemen pemasaran, kemudian manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia. Nah, ini ada 5, jadi ada produksi, MSDM, ada manajemen keuangan, pemasaran, dan manajemen akuntansi. Tapi ada beberapa pihak, misalkan beberapa orang itu kadang menganggap antara keuangan dan akuntansi itu mirip, jadi hampir sama. Nah, kalau hampir sama itu berarti ada kesamaan dan ada beda. Kira-kira apa itu? Nah, yang di atas itu ada persamaan. Persamaan antara manajemen keuangan dan manajemen akuntansi. Persamaannya dalam apa? Yaitu keduanya itu fokus dalam aktiva dan pasiva perusahaan. Jadi fokusnya itu pada laporan dalam bentuk neraca. Karena dalam neraca itu kan ada 2 sisi, ada aktiva dan pasiva. Sedangkan kalau perbedaannya itu antara keuangan dan akuntansi itu fokusnya pada 2 hal. Perbedaan pertama itu terletak pada periode atau pada waktunya, di mana untuk keuangan itu mereka fokus pada periode yang akan datang. Jadi dia fokusnya itu mengambil keputusan yang digunakan untuk periode yang akan datang. Sedangkan kalau akuntansi itu biasanya dia akan mencatat kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi. Jadi di masa yang lampau benar yang sudah terjadi. Jadi perbedaan yang pertama itu pada periode waktunya, di mana kalau yang keuangan itu fokusnya di masa yang akan datang, kalau yang akuntansi itu di masa lampau. Nah, kalau yang kedua, perbedaan kedua itu terletak pada hasilnya. Hasilnya berupa apa? Kalau keuangan mereka fokus dalam pengambilan keputusan, sedangkan kalau akuntansi fokusnya adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan hasil dari seluruh pencatatan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan di periode sebelumnya. Oke, untuk laporan keuangan yang biasanya dihasilkan oleh bagian manajemen akuntansi itu kan banyak. Total itu ada 5. Kira-kira ada yang tahu nggak jenisnya apa saja? Oke, boleh. Silakan. Yang pertama itu ada laporan neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, Ya. yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan modal, yang kelima pencatatan atas laporan keuangan. Ya, benar. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi. Ada neraca, ada laba rugi, kemudian perubahan modal, arus kas, dan yang terakhir pencatatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah jenis laporan keuangan yang 5 disebutkan itu. Nah, laporan keuangan ini dari poin 1 sampai yang kelima, dari neraca sampai yang terakhir pencatatan atas laporan keuangan itu nantinya akan menjadi dasar bagi manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa saja? Nah, bisa saya jelaskan. Ada beberapa keputusan yang bisa dihasilkan oleh manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Jadi keputusan bagaimana cara perusahaan di sini mengalokasikan dana yang sudah dia miliki. Entah itu bisa dalam bentuk investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Ini yang kedua, keputusan pembiayaan atau penentuan struktur modal yang paling optimal. Jadi di sini perusahaan bisa memutuskan kira-kira modal itu bisa berasal dari apa saja, dalam bentuk apa saja untuk membentuk struktur yang paling optimal.
di mana modal di sini bisa berupa saham, kemudian utang atau pinjaman, dan dari modal sendiri. Kalau modal sendiri itu biasanya dalam bentuk laba ditahan. Jadi di sini perusahaan di sini bisa mengatur proporsi modal yang paling optimal dalam perusahaan. Yang ketiga, identifikasi sumber dan penggunaan dana yang tepat. Jadi bagaimana cara perusahaan menentukan sumber dana dari mana? Apakah dari eksternal atau dari internal? Kemudian setelah menentukan sumber dananya, nanti akan dibentuk apa? Misalkan nih, dana itu diputuskan berasal dari internal, berarti dari modal sendiri dalam bentuk laba ditahan. Setelah itu berarti dana itu nantinya akan dibentuk apa? Apakah sebagai modal? Apakah untuk membiayai operasional perusahaan? Nah, ini adalah keputusan yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah keputusan alokasi laba. Jadi bagaimana cara perusahaan mengalokasikan atau menggunakan atau memanfaatkan laba yang sudah dia peroleh. Kira-kira laba itu apa? Apakah bisa untuk jadi modal atau untuk dikembalikan kepada si pemberi modal, jadi kepada pihak eksternal. Kemudian yang terakhir di sini adalah tujuan dari manajemen keuangan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan di sini itu berbeda dengan tujuan perusahaan. Biasanya perusahaan di sini tujuannya untuk apa? Apa yang diharapkan? Mencari keuntungan. Ya, yang penting dia atau perusahaan di sini memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Kalau yang keuangan berbeda, bukan keuntungan, tapi mensejahterakan para pemegang saham. Caranya bagaimana? Berarti di sini perusahaan harus membagikan keuntungan bagi pemegang saham. Keuntungannya berupa dividen, sehingga diharapkan perusahaan tiap periode, tiap tahunnya itu harus diwajibkan memberikan atau membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham, di mana untuk kesejahteraan pemegang saham itu biasanya akan terpancar dalam nilai perusahaan. Jadi tujuan dari manajemen keuangan ini adalah bukan keuntungan, tapi untuk meningkatkan atau memaksimalisasi nilai perusahaan. Di mana nilai perusahaan itu akan terpancar pada perusahaan tergantung dari jenis perusahaan sendiri. Perusahaan itu tidak seluruhnya go public ya, tapi ada masih perusahaan-perusahaan kecil. Nah, kalau tipikal perusahaan yang sudah go public, dia kan sudah sudah mempublish laporan mereka di perusahaan Indonesia. Jadi semua orang termasuk kita dapat dengan mudah mengakses laporan keuangannya. Nah, kalau yang tipikal perusahaan seperti itu, perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaannya itu terpancar atau tercermin pada harga pasarnya. Semakin tinggi harga pasar saham tersebut, maka dapat dikategorikan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai yang bagus di mata investor. Jadi bisa menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Itu kalau perusahaan yang terbuka atau perusahaan yang sudah go public. Beda kalau perusahaannya itu masih belum go public, jadi dia masih tipikal perusahaan yang tertutup. Kalau seperti itu, bagaimana caranya untuk melihat nilai perusahaan? Caranya yaitu dengan melihat total aset dan prospek perusahaan di masa yang datang. Total asetnya bagaimana? Banyak atau sedikit? Semakin banyak total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, berarti dapat mencerminkan bahwa nilai perusahaan tersebut bagus, termasuk prospeknya. Semakin bagus prospek perusahaan di masa yang akan datang, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Itu cara menganalisa nilai perusahaan dilihat dari kategori perusahaannya. Apakah tipikal yang go public atau yang tidak. Oke, itu untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sudah jelaskan di awal. Mungkin ada yang masih kurang paham. Oke, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ke Fisika.
dari penjelasan itu tadi, itu apakah bisa jika laba perusahaan itu tidak dibagikan dalam bentuk dividen, melainkan ditahan sebagai yang pernikahan untuk dijadikan badan perusahaan. Oke, terima kasih. Berarti berhubungan dengan ini ya, fungsi dan peranan manajemen keuangan di poin nomor 4. Pertanyaannya, apakah laba yang dihasilkan itu bisa ditahan seluruhnya? Ya, Tidak diberikan untuk poin yang 4A. Jadi full 4B, gitu ya. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Bisa. Tentu bisa. Itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Karena perusahaan itu perusahaan antara perusahaan satu dan perusahaan lain itu kan pasti memiliki kebijakan yang berbeda. Perusahaan di sini bisa memutuskan menahan seluruh labanya untuk dijadikan sebagai laba ditahan. Itu pasti ada dasarnya. Misalkan nih, perusahaan memutuskan seperti itu karena kondisi finansialnya tidak bagus. Berarti kan dia sedang butuh support dana, support modal yang besar daripada diberikan kepada atau diberi kepada pemegang saham dalam bentuk keuntungan, lebih baik ditahan untuk memperbaiki kondisi finansial perusahaan. Gitu. Jadi jawabannya bisa, tergantung dari keputusan atau kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Oke, gimana? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi tidak? Sudah cukup paham ya? Oke. Sebelum saya akhiri, saya akan tarik kesimpulan untuk pertemuan hari ini, yaitu untuk mata kuliah manajemen keuangan 2, di mana untuk fungsi dari manajemen keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah keputusan pendanaan, yaitu bagaimana cara perusahaan memperoleh sumber dananya, bisa dari investor atau dari kreditur. Yang kedua, keputusan investasi, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan dana yang sudah dia peroleh, apakah itu untuk bisa investasi jangka pendek. Kalau jangka pendek itu berarti mendanai aktiva lancar. Kalau yang kedua, investasi jangka panjang, berarti fokusnya untuk mendanai aktiva lancar. Kalau yang tugas yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah kebijaksanaan dividen. Seperti apa itu? Yaitu adalah cara perusahaan dalam mengalokasikan laba yang sudah dia terima. Apakah ditahan dalam bentuk laba